Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita masih berada di bab nomor 279. Dan kali ini kita akan membahas hadis nomor 633. Hadis nomor 633 ini adalah merupakan sebuah athar yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas. Nama lengkapnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bercerita, qila lahu inna ikhwanaka atauka minal Basrah wa huwa yawma idzin bizawiyah litad'u wallaha lahum. Wahai Anas, di luar ada serombongan orang datang dari kota Basrah. Mereka datang ke rumahmu ini untuk meminta didoakan. Untuk minta didoakan. Ada serombongan orang datang dari kota Basrah ke rumahnya Anas. Dan saat itu Anas berada di sebuah lokasi namanya Az-Zawiyah. Kata beberapa ulama, Az-Zawiyah adalah sebuah tempat yang tidak jauh dari kota Basrah, mungkin sekitar 15 km. Berarti dari sini kemana? Babakannya terlalu dekat. Kemana? Purwokerto. Ya, sekitar itu. Ya, sekitar 15 km. Jadi ada rombongan orang datang ke rumahnya Anas untuk minta didoakan. Maka pelajaran yang pertama apa? Diperbolehkan untuk meminta doa dari orang solih. Apa? Diperbolehkan untuk minta doa dari orang solih, yang tentunya masih hidup atau udah mati. Orang salehnya masih hidup atau udah mati? Yang masih hidup. Yang masih hidup. Ini pelajaran yang pertama. Diperbolehkan minta doa dari orang solih yang masih hidup. Faqala, maka Anas pun berdoa. Mendoakan rombongan tadi. Allahumma ghfir lana warhamna. Ya Allah, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Jadi Anas mendoakan buat beliau dan juga buat rombongan yang datang itu. Allahumma ghfir lana warhamna. Ya Allah, ampunilah kami semua yang hadir dan juga ampunilah dan juga rahmatilah kami semua. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, terus kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Itu doa yang dibaca oleh siapa? Anas bin Malik. Fastazaduhu, maka ternyata rombongan itu setelah Anas selesai membaca doa, mereka minta tambahan. Tambahan apa? Doa. Kok uang? Minta tambahan doa. Wahai Anas, tolong doa yang lain.
Karena Rabbana atina fid dunya hasanah itu doa yang biasa dibaca. Mereka pun juga baca doa itu. Maka mereka minta doa yang mungkin lebih spesial dibandingkan doa yang tadi barusan dibaca sama Anas. Faqala mithlaha. Ternyata Anas membaca doa lagi, tapi doanya sama. Apa tadi doanya? Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang doa yang sama. Kalau buat sebagian orang di zaman ini mungkin akan berkomentar kurang bahan. Ya. Hafalannya cuma segitu saja. Apa kata Anas bin Malik? Ketika mereka minta doa tambahan dan beliau membaca doa yang sama. In utitum hada, seandainya apa yang saya baca barusan, doa yang tadi barusan saya baca, kalian mendapatkan seperti apa yang saya minta dalam doa tersebut, faqad utitum khairad dunya wal akhirah, maka sejatinya kalian telah mendapatkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Jadi doa tadi itu dahsyat atau tidak? Sangat dahsyat. Jadi jangan pernah meremehkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa? Doa kok cuma itu? Itu mencakup seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Ketika seorang membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kebaikan di dunia, itu mencakup semuanya. Apa contohnya kebaikan di dunia? Kesehatan, apa lagi? Rizki yang lancar, terus kehidupan, terus rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, ya, pakaian yang bagus, apalagi keluarga yang harmonis, anak yang solih, pasangan yang solih solihah, itu semuanya sudah tercakup di dalam atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat, semua kebaikan yang ada di akhirat masuk ke dalam doa tersebut. Di padang mahsyar mendapatkan naungan, bisa minum air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, proses hisabnya dimudahkan, bisa sukses melewati sirat, mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian bisa masuk surga, mendapatkan ampunan dari Allah, ridho dari Allah, bisa melihat wajah Allah. Itu semuanya include di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kelas berapa? 5. Coba angkat tangan kelas 5. Masya Allah. Pertanyaan pertama. Orang-orang yang datang menemui Anas dari mana? Abdullah. Dari Basrah. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Anas bin Malik membaca doa apa? Syafiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fiik. Ada doa sebelum itu. Mahres. Allahumma ighfir lana warhamna. Barakallahu fiik. Allahumma ighfir lana warhamna. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan pelajaran pertama. Siapa? Duha. Diperbolehkan minta doa kepada orang muslim, orang soleh.
Ahsanta barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, sebutkan contoh kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia, contohnya. Arza. Membantu orang miskin, mendapatkan rezeki. Sebutkan contoh kebaikan di akhirat. Kenzi. Bisa melihat wajah Allah. Bisa melihat wajah Allah. Berarti yang dapat hadiah Mas Kenzi, Mas Arza, terus siapa lagi? Siapa tadi? Mas Syafiq, Mas Duha, Mas Abdullah, Mas Mahres. Udah? Taib, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.